Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ilmu Filsafat Administrasi Publik. Di episode kali ini, kita akan ngobrolin topik yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, tapi sering nggak kita sadari gitu. Betul banget nih, kita mau ngebahas soal perbedaan mental orang kaya dan mental orang miskin. Tapi tenang, kita bukan mau pamer harta atau ngejudge siapapun ya. Iya, justru kita mau lihat nih dari sisi pola pikir dan ya adalah bumbu-bumbu filsafatnya. Karena ternyata kaya miskin tuh ya nggak berhubungan dengan harta aja, tapi cara mereka untuk hidup. Nah, jadi kalau dipikir-pikir ya, cara seseorang berpikir itu ngaruh banget nih ke keputusan hidupnya. Entah itu keputusan kecil ataupun keputusan besar. Benar, dalam filsafat, pola pikir itu ya bisa dibilang dari fondasi dan tindakan manusianya, cara kita memandang dunia dan menentukan bagaimana kita bertindak di dalamnya. Makanya perbedaan antara orang miskin sama orang kaya itu bukan cuma soal uang, tapi cara pemikiran mereka juga jadi pembeda gitu antara dua kubu ini. Dalam mereka mengambil keputusan itu jadi perbedaan juga. Dan yang paling penting, mindset itu ya bukan bawaan dari lahir, tapi dari pengalaman, lingkungan, pendidikan, dan kondisi hidup. Kita masuk ke segmen mental miskin. Mental ini terbentuk dari keterbatasan ekonomi yang dialami dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, bahkan sering diwariskan juga dari orang tua ke anaknya. Contohnya dengan orang tuanya tuh punya pemikiran bahwa hidup ya begini aja, mau usaha juga percuma. Ya, akhirnya muncul sikap pasrah. Orang yang memiliki mental miskin, ya dia lebih memikirkan kehidupan hari ini aja gitu. Untuk masa depannya dia tidak memikirkannya. Jadi ya bukan berarti mereka tuh nggak mau maju, tapi kondisi sosial mereka itu membuat mereka sulit berpikir panjang. Contohnya dari pendidikan, kesehatan, keterampilan, ataupun lainnya. Nah, kalau mental kaya itu sebaliknya, mereka justru lebih fokus ke masa depan. Orang dengan mental kaya berpikir pendidikan, kesehatan, keterampilan sebagai investasi, bukan hanya pengeluaran yang sia-sia. Terus juga mereka tuh cenderung menahan diri dari kepuasan instan. Terus mereka lebih fokusnya ke misalnya menabung, investasi, ataupun mengembangkan diri mereka. Menariknya, mental kaya ini ya nggak selalu dia kaya gitu, tapi ya cara dia berpikirnya secara struktur dan strategis. Ada satu teori menarik nih, yaitu teori kelangkaan. Oh iya, aku pernah dengar. Kalau nggak salah, teori kelangkaan itu menjelaskan kalau kemiskinan ini membentuk cara berpikir seseorang yang membuat mereka tuh fokusnya ke kekurangan dari mereka terus-terus aja. Karena tekanan ekonomi, sehingga pada akhirnya mental miskin pun berpikir ya dia lebih baik untuk memikirkan kebutuhan sekarang atau masa depan, sehingga pada akhirnya energi mereka pun akan terkuras habis. Ya bener banget tuh, akibatnya membuat mereka tuh susah buat berpikir panjang. Dan secara nggak sadar mereka terjebak di lingkaran miskin terus-menerus. Nah, jadi dari sudut pandang filsafat, ini semua balik lagi ke kesadaran manusia masing-masing. Benar, perubahan hidup itu nggak cuma dari penghasilan aja, tapi tentang pola pikirnya juga. Iya, betul banget. Karena ketika pola pikir berubah, cara kita melihat peluang dan keberhasilan itu juga ikut berubah. Jadi perbedaan mental miskin dan kaya itu bukan ya tentang mereka siapa yang paling hebat. Iya bener banget, tapi soal bagaimana pengalaman hidup itu membentuk cara kita berpikir dan juga bertindak. Memang perubahan untuk pola pikir tuh emang susah ya, tetapi ya itulah langkah paling penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Bener banget tuh. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Semoga obrolan kita kali ini tuh menjadi refleksi bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton podcast Ilmu Filsafat Administrasi Publik. Sampai jumpa di episode berikutnya.